Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, my students. How are you this morning? I hope all of you always be healthy and safety from home ya. Jadi hari ini guru akan memberikan materi dan hari ini adalah hari pertama kita di new season ini ya. Jadi guru ucapkan welcome to new season and your new classroom. Selamat datang di pada level 4 ini. Kalian sedang berada di level 4 atau kelas 4 dan berada dengan teman-teman baru kalian ya. Kalian diacak kelasnya, jadi kalian menemukan beberapa teman baru, ada juga yang masih sama ya. Selamat datang, semoga kalian tetap semangat belajarnya dari rumah. Dan karena ini kalian sudah ada di kelas 4, guru harap kalian lebih semangat belajarnya, lebih giat belajarnya. So today we are going to discuss about how do you spell your name ya. Jadi kita masih menggunakan buku Grow with English by penerbit Erlangga ya untuk kelas 4 ya. Nah, di sini pada pembelajaran pertama kita akan membahas bagaimana kalian spell your name ya, mengeja namanya. Ini pernah Ibu Guru sudah berikan di kelas 3 kemarin ya. Di kelas 3 Ibu Guru pernah membahas tentang ini. Mari kita ulas kembali ya. Guru yakin yang kemarin ikut pembelajaran pasti sudah tahu bagaimana men-spell atau mengeja namanya, mengeja nama kalian seperti itu. Dan sebelum kita lanjut materi, kita dengarkan lagu dulu biar pagi hari ini kita sama-sama semangat dalam belajar dari rumah. Oke? Dengarkan dari rumah ya. Kalian bisa ikut dari rumah. Guru putar dulu. Nah, itu tadi lagu ya, semoga kalian dari rumah bisa mendengarkan dengan baik dan mengikutinya dengan baik dan tetap semangat ya dari rumah. Oke, langsung saja, tidak kita membuang-buang waktu. Guru ini mungkin kalian sudah tahu semua ya bagaimana mengeja alfabet. Alfabet artinya huruf-huruf dalam bahasa Inggris. Jadi huruf-huruf dalam bahasa Inggris itu, alfabet dalam bahasa Inggris itu sama dengan alfabet dalam bahasa kita, itu bahasa Indonesia. Hanya saja bagaimana cara mengejanya atau spellnya yang berbeda. Contoh A dalam bahasa Indonesia, huruf A dalam bahasa Inggris disebut E ya, walaupun
tulisannya sama tapi bagaimana men-spellnya yang berbeda seperti itu. A kemudian B berarti B ya. Kita mulai dari awal. A, ikuti guru dari belakang, dari rumah, sorry. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Oke, itu ya, ibu guru ulang. Huruf atau alfabet dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sama ya, hanya pengucapannya yang berbeda. Seperti tadi ibu guru ulang, kalau I berarti dibaca I, kalau H dibaca H, W dibaca W, kemudian T baca T, kemudian E dibaca I ya, ibu guru ulang. A dibaca E, kemudian E dibaca I, dan I dibaca I ya. Jadi hurufnya sama, hanya bagaimana pengucapannya yang berbeda. Kalian bisa lihat di YouTube juga, ada banyak ya video-video tentang alfabet di YouTube yang lebih bagus lagi ya. Oke, Bu Guru hanya mengulang saja. Ini materi kita sudah di kelas 1 sampai kelas 3 juga sudah dipelajari. Oke, the next, seperti yang tadi Bu Guru sudah katakan, karena kalian sudah berada di new classroom, artinya kalian bertemu dengan teman-teman baru. Artinya tidak semua teman-teman kalian sudah mengenali kalian sendiri, dan di grup kelas yang kalian sekarang Ibu Guru lihat, kalian sudah memperkenalkan diri ya dengan menggunakan picture, gambar, dan kata-kata ya, sentence. Nah, untuk hari ini masih berkaitan dengan materi, so Ibu Guru juga akan memberikan kalian sedikit tugas, yaitu bagaimana kalian memperkenalkan diri by audio and visual ya. Jadi gambar dan gambar sambil kalian berbicara ya, seperti itu. Artinya membuat video, kemudian nanti dibuat di dalam, maksudnya buat video perkenalan diri kalian, kemudian dikirim di grup kalian, grup kelas kalian, supaya teman-teman kalian mengenali kalian, atau kalian saling mengenal satu sama lain. Hanya saja bedanya di sini kita belajar bahasa Inggris, jadi kalian harus menggunakan bahasa Inggris. Dan Ibu Guru akan memberikan contoh ya, misalnya seperti ini. Hello friends, how are you today? Today, let me introduce myself ya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. My name is Nursida. Nama saya Nursida. I'm 26 years old ya. Sekarang usiaku 26 tahun, kurang lebih 26 tahun. I'm from Manokwari ya. I'm from Manokwari. Thank you, nice to meet you ya. Jadi seperti itu. Itu salah satu contohnya, contoh paling sederhana. Oh iya, Ibu Guru lupa, karena di sini pada chapter 1 kita belajar tentang bagaimana men-spell huruf dalam bahasa Inggris. Berarti pada poin pertama yaitu misalnya kalian memperkenalkan diri. My name is Nursida. You can spell it N-U-R-C-I-D-A ya, seperti itu, Nursida. Jadi kamu bisa buat seperti itu. Misalnya namanya Sarah, my name is Sarah. You can spell it S-A-R-A ya, seperti itu. Misalnya pakai H berarti S-A-R-A-H ya, Sarah, seperti itu. Kemudian misalnya kalian ingin menambahkan hobi, boleh. Misalnya my hobby are ya, kalau menggunakan kata are berarti lebih dari satu. Jika menggunakan bukan kata ya, to be are, kemudian menggunakan to be is berarti apabila kalian punya hobi atau apa itu hanya satu ya. Misalnya my hobby is reading book. Jadi kesukaan saya, hobi saya adalah
membaca buku. Misalnya, my hobby are fishing and swimming. Hobi saya memancing dan berenang ya. Jadi kalau misalnya lebih dari satu, kalian boleh menggunakan to be are, dan apabila itu hanya satu maka menggunakan to be is ya. Ini juga pelajaran kita di kelas 3 kemarin. Oke. Apalagi kalau misalnya kalian ingin menggunakan kata sapaan, bisa menggunakan hello everybody, good morning, good afternoon. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, siang. Good evening, sore. Dan good night, selamat malam. Seperti itu. Kemudian kalau dalam muslim berarti kita menggunakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And misalnya mau nanya, mau menggunakan sapaan kabar, berarti how are you, apakah kabar. Nah, selain kita sudah belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri, selanjutnya ibu guru hanya ingin mengulang kembali, mungkin ini kalian sudah ketahui semuanya, bahwa dalam bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia bahwa ada beberapa kata tanya yang sering digunakan ya. Contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia, apa, kemudian apa yang sedang kamu lakukan, seperti itu. Dalam bahasa Inggris juga sama, hanya pengucapannya yang berbeda. Itu apa artinya, apa bahasa Inggrisnya itu what. Misalnya, what are you doing now, apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Kemudian, di mana kamu tinggal, berarti menggunakan kata di mana ya, kata tanya di mana. Di mana dalam bahasa Inggris yaitu where do you live, di mana kamu tinggal. Kemudian when you come ya, kapan kamu datang. Kemudian why itu artinya mengapa ya. Dalam bahasa Indonesia kata tanya why itu berarti mengapa. Why you cry, mengapa kamu menangis, kenapa kamu menangis. Kemudian misalnya kamu tanya dia siapa, berarti dalam bahasa Inggris kamu katakan who is she, siapakah perempuan itu. Kemudian misalnya how, tadi kita belajar tentang spell, berarti how do you spell your name, bagaimana kamu mengeja namamu. Misalnya kamu mau tanya temanmu, dia memperkenalkan diri lalu kamu tidak mendengarkan seperti apa namanya, kamu bisa tanya how do you spell your name, bagaimana kamu mengeja namamu, seperti itu ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. I think enough for today. Thank you for your time. Ibu guru harap kalian semuanya sehat-sehat dan kita bisa bertemu di next lesson ya. Thank you. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.